Assalamualaikum Mbak, selamat datang di konseling online kami. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu, saya kan baru melahirkan beberapa bulan lalu. Saya agak was-was gitu, Bu. Apakah ASI saya ini cukup buat bayi saya? Eh, Ibu itu biasanya susui bayinya itu 2 sampai 3 jam dengan perlekatan dan hisapan yang baik. Sebagian besar ibu dapat memproduksi ASI lebih dari kebutuhan bayinya ketika bayi menyusu pada payudara. Sinyal dari payudara ini tersalurkan ke otak dan otak memerintahkan payudara untuk memproduksi ASI. Payudara akan memproduksi ASI sesuai dengan permintaan hisapan bayi, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Terus kan, Bu, saya biasanya itu masuk angin, Bu. Kalau udah malam minum tolak angin bagi busui, itu apakah diperbolehkan, Bu? Untuk busui tidak diperkenankan meminum tolak angin karena terdapat salah satu kandungan dalam tolak angin yang dapat mengganggu, yaitu ADAS. Sejauh ini belum ada riset atau studi tentang uji keamanan jamu bila dikonsumsi oleh saat hamil dan menyusui. Oh, gitu. Jadi, cara saya meringankan gejala masuk angin itu seperti apa, Bu? Cara utama untuk mencegah masuk angin itu adalah menjaga daya tahan tubuh ibu, seperti cukup cukup tidur 7 sampai 8 jam sehari, makan minuman hangat, konsumsi sup kaldu yang hangat juga, konsumsi makanan tinggi protein, ini untuk meningkatkan imunitas tubuh, serta mengoleskan kayu putih atau minyak telon untuk menghangatkan tubuh. Ah, gitu. Nah, akhir tahun begini kan, Bu, biasanya lagi musim penghujan, ditambah pandemi nih. Nah, minum Ultra Flu untuk menghilangkan flu itu aman, Bu? Dalam kandungan Ultraflu ini masih aman dikonsumsi ibu menyusui, namun ada juga komposisi obat yang berpotensi menurunkan produksi ASI. Kandungan ada salah satu kandungan ini tidak dianjurkan untuk ibu menyusui karena kandungannya dapat melalui sawan ASI dan mempengaruhi bayi. Seperti itu, Bu. Oh, gitu. Nah, ada nggak, Bu, cara lain untuk meredakan flu untuk ibu yang menyusui selain menggunakan Ultra Flu itu, Bu? Ini, karena dalam ultraviolet terdapat kandungan yang berpotensi menurunkan ASI, direkomendasikan untuk busui untuk memilih antihistamin atau NaCl. Ini NaCl spray sebagai obat flu. Flu pada ibu hamil ini bisa juga diredakan dengan cara mengonsumsi makanan sehat eh, secara alami seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Gini, Bu, saya ini kan bekerja juga setiap harinya. Contoh jadwal pumping yang baik itu seperti apa, Bu? Apakah harus memompas setelah kembali bekerja atau gimana, Bu? Nih, prinsipnya pumping ASI itu untuk ibu working mom adalah memompa secara teratur dan rutin. Usahakan setiap 2 atau 3 jam sekali. Memompa ASI ini sekali periode pumping minimal 30 menit. Perbanyak memompa di malam hari karena hormon prolaktin atau yang stimulan produksi ASI ini banyak pada malam hari. Oh, gitu ya, Bu. Nah, supaya ASI saya tetap lancar, apa yang perlu saya lakukan, Bu? Supaya tetap lancar itu yang perlu ibu lakukan itu hindari stres dan kondisikan tubuh itu tetap terhidrasi. Stres sangat mempengaruhi produksi ASI sehingga ibu menyusui ini penting untuk mengkondisikan mental tetap sehat dan menghindari stres. Selain itu, ibu menyusui juga sebaiknya menghindari dehidrasi dengan meminum air sebanyak 2 sampai 3 liter sehari. Dan bagi ibu bekerja ini, usahakan untuk tidur istirahat cukup 7 sampai 8 jam per harinya. Oh, gitu ya, Bu. Nah, untuk cara memompa ASI di tempat bekerja itu kayak gimana, Bu, caranya? Yang pertama itu cuci tangan sebelum dan sesudah memompa ASI, pakai masker saat memompa. Yang ketiga itu memompa ASI di tempat yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir itu simpan ASI perah di tempat yang steril dan sedia cooler bag. Oh, gitu ya, Bu. Ini, Bu, payudara payudara saya kan sering terasa bengkak. Itu nggak apa-apa ya, Bu?
Payudara bengkak itu saat menyuapi anak ini perkara yang hampir ditemui banyak ibu. Pembengkakan ini terjadi karena payudara terasa penuh oleh banyak susu sehingga terasa bengkak, keras, dan kadang sampai memerah. Nah, untuk mengurangi bengkak itu sendiri, saya harus gimana, Bu? Yang pertama itu kenakan bra olahraga atau sport bra untuk mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh pembengkakan. Kalau bisa itu kompres air dingin atau mandi. Kompres air dingin ini dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pembengkakan. Jangan kompres air panas, Bu, karena dapat meningkatkan pembengkakan jaringan. Yang ketiga itu pompa payudara. Memompa payudara ini dapat meredakan pembengkakan. Dan yang terakhir, kalau bengkaknya sudah tidak bisa ditahan itu minum obat nyeri. Seperti ibuprofen yang aman dikonsumsi oleh ibu menyusui dan efektif dalam mengobati ketidaknyamanan yang berhubungan dengan pembengkakan. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, Mbak, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu, pertanyaan saya. Kalau ada yang ingin saya tanyakan lagi, nanti saya datang dan join untuk konseling secara online lagi, Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum, Bu. Salam.